Itu berapa tahun sih biasanya terjadi kerusakan di mobil manual dan mobil matic? Oke, semuanya sebenarnya tergantung si pengguna mobil. Kalau yang Mas dapat sampai sekarang ya di Nissan nih, Ya. mulai dari dulu ke sekarang, Oke. itu ada yang berapa puluh tahun nggak turun matic? Oke, sejauh ini kita baru menemukan Nissan Grand Livina. Iya. Itu dia punya kilometer sampai 250 ribuan. Untuk mobil, ini karena bahan dan juga perbaikan permajaan spare part-nya itu lumayan tinggi. Ya. Saya ngelepas 87 juta net. 87 juta net untuk Evalia 2013 SP ya? SP manual. SP manual. Assalamualaikum Sobat Arpedia dimanapun berada. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Nah, kawan-kawan semua mungkin sedang berencana akan meminang mobil baru ataupun bekas, tetapi masih bingung dengan pilihan mobil matic atau mobil manual. Nah, coba kita tanya Mas Hardi tentang pilihan tersebut, apa saja yang harus diperhatikan sehingga pilihan kita tepat terhadap kendaraan yang memang kita butuhkan, mobil matic atau mobil manual. Kita cari Mas Hardi dulu. Di mana Mas Hardi? Mas Hardi. Oke. Nah, ini beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan Sobat Arpedia. Lagi cari kertas, Pak. Nah, kertas apa nih? Jangan sudah gampang. Oke, baik Mas Hardi. Ini coba kita kasih ini ya, konten yang berbeda. Biasanya kan kita ngebahas tentang teknis ya. Oh iya benar ya. Nah, ini coba kita bahas kebutuhan dari kawan-kawan yang mungkin saat ini sedang akan membeli mobil baru atau bekas, tapi masih bingung nih pilihan transmisi matic atau manual. Apa aja pertimbangan yang harus diperhatikan saat akan membeli dan memilih kendaraan matic atau manual? Oke, ya siap. Tentunya pertama kita harus mencari tahu dulu ini kebutuhannya untuk apa dulu. Oh iya. Pertama kalau misalnya dia memang kebutuhannya untuk niaga, untuk bawa barang, ya tentunya manual menjadi pilihan utama. Apa yang kedua kalau dia makainya untuk jalan-jalan santai di perkotaan, kemudian untuk mobil jarak dekat ataupun jarak jauh, itu makanya yang matic sebenarnya. Oke. Gitu. Karena memang sekarang jalanan kita ini sudah tidak lagi lancar ya Pak. Lancar ya, macet ya. Sudah kebanyakan macet terutama di kota-kota besar. Iya. Sehingga satu di antara alternatifnya memang pakai mobil yang ini ya matic ya, pilihan terakhirnya ya. Iya. Tapi Jadi- kalau misalnya ini Pak Taufik ya, kita bicara konsumsi efisiensi bahan bakar ya tentunya manual lebih irit dibandingkan dengan yang matic. Kayak gitu Pak Taufik. Tapi kalau untuk kenyamanan berarti Mas Hardi sarankan untuk Pakai yang matic. matic ya? Iya. Nah, tapi Mas ada yang pernah ngomong begini. Kalau saya pakai mobil matic duluan, Ya. mobil pertama saya matic, besok suatu hari nanti saya cuma punya mobil manual. Katanya itu susah bawanya. Peralihan ininya gimana tuh? Ya, memang untuk memakai mobil manual tentu kita membutuhkan adaptasi yang ekstra Pak Taufik. Oke. Karena untuk mobil manual satu dengan yang lainnya pun juga berbeda. Ada yang Betul. menggunakan yang tipe sling kabel atau menggunakan hidrolis. Oh iya benar. Tentunya benar. untuk menggunakan yang sistem hidrolis ini, dia untuk kinerja transmisi manualnya itu lebih ini ya, responsif dibandingkan dengan yang tipe masih pakai olor kayak gitu. Oh. Tapi sudah kebanyakan sekarang udah pakai yang tipe ini Pak, hidrolis. Oke. Hampir semua mobil semuanya pakai yang hidrolis. Jadi untuk peralihan dari manual ke matic, matic ke manual, itu susah nggak sih? Enggak juga. Enggak juga ya? Enggak juga. Jadi ya tinggal butuh latihan beberapa kali. Kalau dia sudah menguasai medan jalan, yang penting kan dia kan udah paham ini ya, kurang lebih body ya. Body, ya. Ukuran body, kemudian dia bisa mengetahui Parkir. depan parkir dan sebagainya. Iya. Kalau basicnya udah dapat, mau pakai mobil matic kemudian pindah ke manual itu sangat cepat, sesuatu yang mudah. Baik, Mas Hardi, sekarang kita pindah ke masalah teknis nih Mas Hardi. Oh ya. Jadi secara teknis, ini bagaimana Mas perbedaan antara mobil matic dan mobil manual? Matic dan manual. Kita ambil ini ya generalnya aja Iya, ya. betul. Mobil matic kita mulai dari manual dulu aja deh, karena memang baik. yang familiar di
telinga pengendara biasanya mobil itu ya ada koplingnya. Iya, benar. Nah kalau untuk yang manual tentunya kita pakai untuk akselerasi atau gas spontan itu tentu jauh lebih responsif dibandingkan dengan yang matic. Gitu, karena dia memang kalau untuk ini ya torsinya itu lebih ringan ya. Kemudian untuk yang ini sendiri kita bisa mengubah secara spontan. Di berapa kita akan melakukan perpindahan. Misalnya kita lagi jalan di gigi 4, kemudian atau ngerem mendadak, kemudian ada tikungan, nah kita langsung bisa mengoperasionalkan transmisi pindah ke gigi lebih rendah, gitu. Sehingga akselerasi ataupun tarikan lebih enteng. Kemudian dari situ juga ketika kita mengalami tanjakan atau jalan menurun, kita bisa mengoperasionalkan ini Pak Taufik, transmisi sesuai dengan kondisi jalanannya. Kalau dia menanjak ya kita bisa segera turunkan ini ya posisi transmisi ya. Bisa ke gigi 3 atau 2. Sementara untuk yang di jalan menurun, kita bisa saja menggunakan transmisi netral sehingga RPM tidak mengikuti dengan putaran roda, sehingga itu lebih efisien. Kemudian dari segi perawatan sendiri, yang manual tentunya lebih murah dibandingkan dengan yang otomatis. Gitu. Karena kalau untuk otomatis kita harus bongkar transmisi dan bongkar transmisinya karena segala sesuatunya ada di dalam transmisinya. Tapi kalau untuk yang tipe manual, kemungkinan besar penyakitnya hanya di kampasnya. Apabila si pembawa itu tadi dia terbiasa setengah kopling, maka itu yang akan menjadi poin untuk dilakukan perbaikan. Seperti itu Pak. Nah, Mas Erdi, kalau untuk konsumsi bahan bakar bagaimana? Pengaruh nggak sih? Ya tentu, karena tadi saya katakan bahwasanya kita bisa mengontrol sesuai dengan ini ya kondisi medan jalan. Saat nancep dan juga saat menurun, tentunya yang manual jauh lebih irit ya Pak. Kemudian kita membahas yang matic. Kalau untuk yang matic sendiri tentunya apabila kita ingin akselerasi ya, itu jauh lebih membutuhkan putaran yang berlebih. Jadi misalnya kita mau menyalip gitu dengan cara kickdown. Kickdown. Nah kickdown itu apa? Nanti akan kita bahas. Nah kickdown itu ketika kita gas secara spontan itu, maka nunggu RPM naik dulu. Baru nanti dia transmisi akan mendapatkan perintah dari transmisi kontrol modul bahwasanya ini membutuhkan torsi yang begitu besar ataupun giginya harus turun dari gigi 2. Nah itu supaya mendapatkan keringanan. Nah itu pertama RPM-nya harus tinggi ketika dia nyalip. Tentunya dengan RPM yang tinggi ini efeknya menjadi lebih boros. Di sisi yang lain untuk perawatannya itu tentu sangat memakan biaya mungkin 3-4 kali lipat dibandingkan dengan yang tipe transmisi manual. Selain itu juga untuk periodical maintenance-nya, olinya itu sangat penting karena apa? Untuk transmisi otomatis sendiri nyawanya adalah di oli ya. Seperti yang kita sudah jelaskan beberapa pekan yang lalu. Seperti itu Pak Taufik. Mas Ardi, ada lagi nih pertanyaan. Nah, sekarang itu kan matic ada 2 nih. Ada yang CVT dan ada yang konvensional ya. Nah, kalau dibanding yang 2 ini, saya pilih yang mana nih? Tergantung juga. Tergantung apa Mas? Tergantung dari pola pengendara. Misalnya si pengendara biasa main enjoy kebut-kebutan. Atau di satu sisi yang lain ya, saya kalau pakai matic saya slow aja gitu. Kalau untuk yang enjoy kebut-kebutan pakai yang konvensional. Karena saya merasa dan saya pernah tes jalan untuk CVT memang dia kurang begitu ini ya, bertahan ya di RPM tinggi. Karena RPM tinggi mengakibatkan deterioration rate-nya atau poin penyusutannya oli menjadi semakin cepat. Karena semakin panas. Kalau dia sering menggunakan RPM tinggi, sering nyalip, maka RPM-nya menjadi panas, oli akan menjadi cepat menyusut untuk ininya ya, karakternya dan juga kebaikan tangan. Sementara kalau konvensional dia itu tadi konvensional sering pakai kebut-kebutan gitu, itu mendingan pakai yang konvensional. Karena apa? Konvensional mereka bisa saja di kickdown seketika pindah giginya menjadi rendah, dan itu perpindahannya pun terasa. Sehingga untuk adrenalinnya lebih dapat Pak. Gitu. Untuk biaya maintenance ya Mas, tadi kan Mas belum sebutkan tuh biaya maintenance. Nah, mulai dari predikalnya apa yang rutin, plus kalau dia itu sampai bongkar. Kalau untuk kita bicara yang manual dulu. Yang manual tentu saja yang paling berpotensi mengalami kerusakan adalah kampas koplingnya. Atau mungkin master koplingnya, atau mungkin di antara sana ada selangnya.
Oke. Atau mungkin di master kopling atas. Nah, ini ada beberapa item kampas, master, itu ada 2 atas bawah dan selang. Yang paling sering rusak adalah kampasnya. Nah, ketika kampas, kita bicara kampas, tentu saja ketika dia turun, kampas itu kan persinggungannya antara flywheel, kampas, kemudian ada flanges atau matahari, atau cover clutch. Nah, apabila kampas ini tipis, itu biasa cover clutch akan mengalami hal yang sama, yaitu berupa keausan, karena di sana ada gridnya ya untuk di besi ininya mataharinya. Ketika si kampas ini tipis, maka mataharinya akan terkena, sehingga apabila menginginkan hasil yang maksimal setelah penggantian atau peremajaan part, maka harus diganti dengan part 1 set. Kampasnya, mataharinya, kemudian dengan bearing release-nya. Ketiga item ini apabila dilakukan penggantian, rata-rata harganya 1,2 juta sampai dengan 3 jutaan lah. Tergantung cc mobil, tergantung kelasnya LCGC atau yang premium dan sebagainya. Itu untuk ininya ya, biaya kopling bagian bawah berikut dengan silindernya. Kemudian kalau dia selangnya misalnya dia terkena korosi atau mungkin beberapa unit ada yang selangnya itu lewat bawahnya air aki. Ketika dia tertetes dengan air aki, maka selangnya itu bisa aus. Bisa bocor dari situ. Apabila selangnya itu yang kena, biayanya sekitaran 500 sampai 1 juta. Kemudian kalau kita bicara master atas, master kopling atas itu ada beberapa alternatif, bisa saya ganti komplit. Kalau kompletnya itu ya kisaran 2 sampai dengan 4 juta, tergantung mereknya. Kemudian bisa diganti dengan isinya saja. Isinya mulai dari 100 ribuan lah. Jadi termasuk tapi kita lihat dulu kalau yang Matic bagaimana ya. Ya, kalau Matic Mas. Kita bandingkan dengan Matic sekarang. Itu tadi manual ada tambahnya lagi Pak. Apa itu? Oli transmisi. Oli transmisi oli transmisi ya paling penggantian secara berkala 60.000 sampai sekitar 100.000 km. Nah, itu tergantung dari kondisi perkentalan dan juga warna ya. Apabila kita mengganti oli transmisi kurang lebih biayanya 200 sampai dengan 500.000. Itu untuk biaya perbaikannya. Nah, sekarang kita beralih ke Matic. Matic mulai dari sebelum dia rusak, dia harus dilakukan maintenance. Maintenance-nya apa? Memeriksa di sana ada kebocoran atau enggak. Kalau ada kebocoran, ganti seal-nya. Seal drive shaft, kemudian ada seal input shaft dan sebagainya. Itu kalau misalnya mengganti saja, itu kisarannya bisa antara 300.000 sampai dengan 1.500.000. Itu tergantung seal yang rusak, karena identik karena dia memiliki pompa oli, tentunya tekanannya akan semakin besar. Tentunya seal yang sering pertama kali rusak. Terus yang kedua, oli Maticnya sendiri harus diperhatikan. Mulai dari 40.000 km sampai dengan maksimal 100 sampai 120.000 km itu harus dilakukan penggantian. Paling enggak ya kita cari amannya 40.000 sampai 60.000 ini kilometer. Nah, apabila kita mengganti seperti itu paling enggak memakan waktu atau memakan biaya 800.000. Nah, itu untuk mengganti oli Matic 800.000 itu untuk periode maintenance-nya, Pak. Nah, ketika sudah rusak, misalnya tanda-tanda kerusakannya, Maticnya telat, terus perpindahannya yang tadinya di RPM 2000 naik menjadi 2000 atau 3000, baru pindah. Kemudian ada hentakan ketika perpindahan, kemudian ketika digas menjadi slip, dan masih banyak lagi masalah Matic. Maka itu satu-satunya jalan adalah membongkar. Ketika pembongkaran dilakukan penggantian seal, diukur ketebalan kampasnya, minimal biayanya adalah 4 juta rupiah. 4 juta rupiah. Dan itu bisa lebih banyak apabila ada item jalan yang harus diganti. Alternatifnya adalah kita di Indonesia beli X Singapura. Tapi itu alternatif yang terakhir. Itu baru membahas yang konvensional. Ada lagi CVT ya. Itu CVT mulai dari perawatannya hampir sama dengan yang ini ya konvensional. Itu kurang lebih sekitar 800 sampai 1 juta penggantian oli Maticnya. Begitu juga dengan adanya kebocoran, itu hampir mirip-mirip harganya. Antaranya maksimal sekitar 1,5 juta rupiah. Lalu kemudian di sana ada juga kalau dia melakukan penggantian spare part, misalnya control valve-nya rusak karena CVT ini dia olinya harus teratur penggantiannya dan ada deterioration date-nya, penyusutannya, maka di sana biasanya sering kali terserang adalah unit control valve. Control valve itu otaknya bagian Matic yang bawah. Rumah cacing itu, kita pernah membahasnya. Nah, apabila itu ganti saja, minimal kalau misalnya barang baru 7 juta ada keluar.
itu 7 juta. Maksimalnya bisa sampai 40 juta. Karena apa? Beberapa pabrikan memang belum menyediakan spare part untuk transmisi CVT-nya, sehingga apabila bongkar CVT maka jangan kaget kalau misalnya biaya perbaikannya membengkak. Karena memang apa? Karena spare part yang dijual tidak dijual secara parsial, jadi harus beli secara geledah. Seperti itu Pak Taufik. Biayanya mengerikan. Iya. Nah, ini yang terakhir Mas Ardi. Tadi kan Mas cerita tentang mobil matic dan manual ya. Nah, terutama di maintenance-nya dan perbaikan. Itu berapa tahun sih biasanya terjadi kerusakan di mobil manual dan mobil matic? Oke, semuanya sebenarnya tergantung si pengguna mobil. Ketika pengguna mobil menggunakan mobil manual, dia tidak sering-sering menempelkan kakinya di pedal kopling, kopling akan bisa menempuh sampai dengan 140.000 kilo. Bahkan lebih dari itu. Kemudian tapi kalau yang paling parah, paling cepat itu biasanya di 30.000 km sudah diganti. 30.000 km itu berapa tahun itu? 1,5 tahun gitu. Masya Allah. Ya, tapi tergantung si pengendara. Kalau dia memang terlalu sering meletakkan kaki di atas pedal, itu mengakibatkan kopling yang menjadi cepat pendek usia. Nah, kalau matic sama juga tergantung pengendara. Betul. Kalau dia biasa membawa mobil manual, sementara pengoperasionalannya itu kan berbeda dengan yang matic ya. Betul. Matic kita hanya membutuhkan berada di posisi D atau D. Tanpa harus ada 1, 2. Kalau dia sering pakai manual, dia harus masukkan 1 dulu, 2 dulu, baru D. Nah, ini adalah pemahaman yang salah. Kalau misalnya dia sering-sering pakai kayak gitu, paling umurnya 4 tahunan lah kurang lebih. Sementara kalau matic itu sebenarnya usianya panjang Pak. Panjang berarti ya usianya ya? Panjang sekali. Kalau yang Mas dapat sampai sekarang ya di Nissan nih, mulai dari dulu ke sekarang, itu ada yang berapa puluh tahun nggak turun matic? Sejauh ini kita baru menemukan Nissan Grand Livina. Itu dia punya kilometer sampai 250 ribuan. Masih asli? Masih asli, dia belum pernah turun matic, tapi memang dia rutin mengganti oli maticnya. Masya Allah. Jadi ya memang kalau dipikir rata-rata mungkin ya di angka 150 sampai 200 ribu ya. Matic itu udah mulai ada menimbulkan gejala penyakit. Tapi ketika dia lagi-lagi matic ini kan nyawanya ada di oli. Betul. Ketika oli benar-benar dia perhatikan, jangan sampai kurang, tidak kotor, kemudian tidak tercium bau hangus dan sebagainya, maka itu akan memperpanjang usia matic. Kayak gitu Pak Taufik. Oke, baik. Terima kasih Mas Ardi. Ini kawan-kawan sudah jelas nih detail penjelasan dari Mas Ardi. Silahkan dipilih lagi mana kendaraan yang sesuai dengan sesuai dengan keinginan, mood, budget dan sebagainya. Baik, tapi dari sisi teknis Mas Ardi udah bilang mobil matic ada yang sampai 250.000 km nggak pernah turun. Ya. Nah, jadi jangan sampai kita berpikir bahwa mobil matic itu pasti cepat rusak. Ya, betul. Ya, tergantung yang memakai dan tergantung pemeliharaannya. Baik. Kuncinya adalah di olinya kalau. Oli ya. Baik. Terima kasih Mas Ardi. Terima kasih kembali Pak. Tapi nggak nanya saya kalau saya milih yang mana. Oh iya terakhir ya. Mas Ardi, kamu mau pilih apa Mas? Matic atau manual? Kalau saya pilih matic. Sama, saya juga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas kan sebagai teknis ini, pilih matic atau manual? Manual saya Pak. Manual loh. Iya. Baik, terima kasih Mas Elin. The real man free pedal Pak.